Sobat Rawtentik, selamat datang di Rawtentik Talk bersama saya Aulia Relita, mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Subang. Pada episode kali ini, saya berkesempatan berdiskusi bersama Kang Ahmad Mansur SIKOM selaku Ketua Bawaslu di Kabupaten Subang. Perbincangan ini bertujuan untuk membuka sisi kerja Bawaslu yang jarang terlihat oleh publik, khususnya agar generasi muda dapat lebih memahami, peduli, dan mau terlibat aktif dalam menjaga demokrasi. Melalui episode ini, kita akan menggali lebih jauh bagaimana pengawasan pemilu ketika dijalankan dari dalam. Selamat pagi, Kang Ahmad Mansur. Apa kabar? Pagi, Neng Aulia, alhamdulillah dalam keadaan Alhamdulillah baik ya, Kang. Terima kasih, Kang, sebelumnya sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir dan berbagi wawasan bersama di Rawtentik Talk. Suatu kebanggaan bagi saya bisa berdiskusi bersama Kang Ahmad Mansur, walaupun hanya lewat Zoom ya, Kang. Apa-apa. Oke, langsung aja ya, Kang, untuk mengawali perbincangan kali ini. Saya ingin tahu dulu nih, Kang, gambaran umum tentang tugas serta peran utama Bawaslu saat hingga pasca pemilu itu seperti apa sih, Kang? Ya, jadi dalam tahapan atau sebelum tahapan ada 3 hal yang penting yang kita lakukan. Pertama, memastikan kualitas data pemilih, karena ini urgent. Ketika salah data pemilih, ini mengakibatkan kualitas ataupun data yang nanti akan dilakukan pada saat proses pemilihan ini kurang begitu baik. Nah, itu punya konsekuensi hukum nantinya. Nah, untuk itu pratahapan itu kita maksimalkan dalam mengkonsolidasi data pemilih secara baik. Yang kedua tentang verifikasi partai politik. Nah, ini pratahapan. Kenapa verifikasi partai politik itu penting? Setelah ada pemilih, maka harus ada peserta. Nah, aturan main peserta ini harus dipastikan juga sesuai dengan norma yang ada. Jadi tidak mungkin kemudian kita tidak memastikan pratahapan itu tidak melakukan proses verifikasi. Nah, verifikasi ini sama pentingnya dengan verifikasi pemilih. Yang ketiga, ini pendaftaran dan penetapan calon. Jadi pasca verifikasi, kemudian kita tetapkan bahwa inilah yang menjadi peserta untuk pemilihan presiden, kemudian DPR RI, DPR provinsi dan seterusnya. Jadi ada beberapa macam atau beberapa rukun pemilu yang kemudian orang kalau mau ditetapkan jadi syarat peserta menjadi peserta pemilu itu wajib ada proses penetapan dan kita awasi itu. Jadi 3 hal tadi yang paling mendasar untuk pertanyaan pertama adalah proses pengawasan pratahapan. Nah, yang kedua ini pada saat tahapan. Nah, tahapan ini itu meliputi biasanya pada saat kampanye. Jadi peserta pemilu itu melakukan proses komunikasi politik dengan calon pemilihnya. Nah, kita awasi di situ. Nah, pelaksanaan teknisnya itu bukan oleh Bawaslu tetapi oleh KPU. Maka seluruh tahapan yang sudah ditetapkan oleh KPU, jadwal dan seterusnya, maka kita mengikuti alur tersebut. Nah, tentu di sana pada saat kampanye itu sesuai dengan aturan main seperti apa. Ketika memang ada peserta yang melanggar, maka di situ kemudian ada tahapan-tahapan kode tahapan-tahapan bobot masalahnya akan kemana. Itu disesuaikan dengan regulasi yang ada. Kemudian yang kedua, biasanya kita akan cek melalui sistem pendanaan pada saat kampanye. Nah, ini kan juga sudah ada aturan mainnya. Jadi dana kampanye itu diatur dengan sedemikian rupa. Nah, kalau keluar dari konteks itu, kemudian harus apa yang harus kemudian dilakukan. Itu banyak pola dan sebagainya. Tentu ini subtema yang tidak bisa dibahas secara parsial, secara umum ya, harusnya secara parsial, nanti lebih lanjut kita bisa diskusikan itu. Kemudian tentang alur distribusi logistik. Jadi kalau tahapan pemilu kita melakukan proses namanya pengawasan distribusi logistik. Jangan sampai kemudian surat suara, kotak suara dan seterusnya itu tidak bersesuaian dengan kebutuhan yang ada. Iya, berarti memang secara umum Bawaslu sendiri itu mengawasi pemilu untuk supaya berjalan sesuai aturan gitu ya, Kang? Intinya mah. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, Kang.
apakah Bawaslu tetap melakukan pengawasan di luar masa pemilu? Jika memang iya, pengawasan seperti apa sih Kang yang dilakukan? Ya, tentu Bawaslu bekerja sepanjang waktu. Jadi tidak hanya saat pemilu, tetapi di luar masa pemilu pun kami melakukan banyak hal. Pertama, data pemilih itu kan data aktif ya. Jadi pengawasan data pemilihan berkelanjutan atau yang biasa dikenal oleh KPU itu namanya PDPB. Nah itu karena datanya aktif, ada yang meninggal, ada yang hidup, melahirkan, seterusnya, maka itu harus terekam secara rutin. Jadi sebelum nanti masuk masa tahapan, verifikasi tentang data pemilu berkelanjutan ini tetap kita awasi setiap saat, dan itu rutin setiap 1 bulan sekali kita verifikasi dan berkoordinasi dengan lintas sektoral. Ada Disduk Capil, ada pemerintah daerah, Sekda, ada Kesbag, seterusnya. Sama yang kedua, kita aktif melakukan pendidikan sosialisasi pengawasan partisipatif. PU itu ada istilah mendorong angka partisipatif untuk memilih sebanyak mungkin. Itu memang ajakan dan kampanye yang memang sudah dilakukan oleh KPU. Tetapi kalau di Bawaslu, itu ajakannya adalah pengawasan partisipatif. Kita rajin mengunjungi, ada yang terprogram, ada yang sifatnya insidental. Di mana dialog di sana itu mendorong bahwa pengawasan partisipatif ini menjadi penting. Agar memang begitu panjang ya Kang, prosesnya juga berkelanjutan gitu. Jadi tidak hanya saat masa pemilu saja gitu ya Kang. betul. Lanjut ke pertanyaan ketiga kali ya Kang. Berbicara tentang pengawasan tersebut nih Kang, apakah masyarakat bisa melapor ke Bawaslu di luar masa pemilu, melaporkan sebuah pelanggaran mungkin atau apa gitu? Laporan seperti apa sih Kang yang bisa diterima gitu oleh Bawaslu sendiri? Ya, tentu bisa ya. Bawaslu tetap menerima laporan masyarakat di luar tahapan pemilu, terutama terkait dengan karena ini kan di luar tahapan ya, tidak mungkin orang melaporkan sesuatu pada saat tahapan karena tidak ada tahapan. Di luar tahapan yang sekarang sedang berjalan apa kaitan dengan data pemilih. Kita ada yang melapor itu atas nama pribadi bahwa dia kehilangan hak untuk bukan sebagai data pemilih, karena kan di KPU sudah ada fasilitas. Apa fasilitas dia satu aplikasi, dia terdaftar tidaknya itu bisa dilihat dari situ. Nah pada saat dia tidak terdaftar, dia boleh melapor ke Bawaslu. Nah, dia tindak lanjutnya tentu kita akan melakukan upaya komunikasi dengan KPU kenapa ini tidak terdaftar. Sepanjang data-datanya kuat, maka kita akan memberikan saran dan rekomendasi kepada KPU untuk kemudian memastikan bahwa anak ini harus terdaftar, orang ini harus terdaftar, dan seterusnya. Jadi salah satu upayanya di situ ya, untuk yang data pemilu berkelanjutan. Karena tahapannya hanya sedang itu hari ini. Jadi Bawaslu punya kewenangan untuk menindaklanjutinya. Itu Neng. Berarti memang partisipasi publik juga mempengaruhi gitu ya Kang, dibutuhkan juga. Betul. Jadi kalau hari ini teman-teman percaya akan tumbuhnya demokrasi itu tidak mungkin atau mustahil tanpa adanya proses pemilihan. Maka untuk menjaga kualitas demokrasi, maka anak kandung demokrasi adalah pemilihan. Nah di dalamnya memilih presiden seterusnya, instrumen paling penting adalah pemilih. Juga sudah terjawab, mungkin tadi kita lanjut aja ke pertanyaan yang kelima ya Kang. Boleh. Nah ngomongin soal pelanggaran, terus tadi Akang ngejelasin juga sudah banyak. Pasti Bawaslu sendiri juga punya tantangan ya Kang untuk tantangan ya apa sih Kang tantangan terbesar yang dihadapi oleh Bawaslu dalam menjalankan tugasnya di Kabupaten Subang khususnya? Ditanya tantangan banyak, cuma secara umum saya coba tangkap dari 4 strategis. Pertama, ini luas beliau besar ya, besar. Kemudian beragam latar sosial. Kita tahu dari utara sampai ke selatan, terbalik dari selatan sampai ke utara. Tentang geografis kita itu dan latar belakang sosialnya cukup unik. Kedua, tingginya praktik transaksional. Jadi komunikasi politik antara peserta dan pemilih ini masih tinggi tentang transaksinya. Jadi alasan apa kemudian kita memilih mereka? Di balik itu motifnya banyak. Ada jadi
menghadapi kendala struktural, kemudian yuridis, sosiologis, dan pembuktian dan penindakan itu kadang-kadang tidak akurat. Pembuktian itu tidak mudah untuk dilakukan. Sementara kita bekerja bukan berdasarkan asumsi, tapi berdasarkan data dan fakta dan regulasi yang sudah. Ya, jadi di luar regulasi itu tidak mungkin kita melakukan tindakan. Yang ketiga, ini berkaitan dengan kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Berarti memang Bawaslu itu selain daripada mengatur soal aturan gitu, juga tantangannya itu tentang pemahaman masyarakatnya itu sendiri ya Kang, yang susahnya itu. Pertanyaan ketujuh itu, bagaimana masyarakat terutama anak muda dan mahasiswa bisa ikut membantu pengawasan demokrasi itu sendiri, seperti yang Akang tadi katakan bahwa kita mahasiswa gitu juga bisa mengawasi demokrasi gitu. Seperti apa sih Kang? Bagaimana caranya gitu? Saya simpulkan sedikit ya, jadi masyarakat khususnya anak muda dan mahasiswa dapat membantu menjaga kualitas demokrasi tadi itu dengan menjadi pengawas partisipatif melalui pengamatan langsung, pelaporan tentang pelanggaran ke Bawaslu, kemudian pendokumentasian bukti, edukasi publik, dan pengawasan ruang digital. Itu ya untuk peran anak muda. Betul. Berarti juga anak muda itu memiliki peluang besar ya Kang untuk bisa ikut menjaga demokrasi, bukan hanya sebagai pemilih saja gitu. Kita lanjut ke pertanyaan ke-9 ya Kang. Kenapa Kang masa di luar pemilu ini penting untuk memastikan kualitas pemilu berikutnya? Hampir sama jawaban tadi dengan ketika di luar tahap. Apa yang dilakukan? Tentu investasi untuk menjaga celah kecurangan itu tidak muncul pada saat pelaksanaan. Berkaitan dengan bagaimana tadi katakan, karena sumbernya kan cuma 3, pesertanya siapa, pemilihnya siapa, panitia siapa, ya. Nah, 3 instrumen tadi pemilihan mudah. Nah, kami tentu sebagai pengawas dari keseluruhan tadi, yang kita awasi bukan hanya peserta, tapi juga awasi pemilih dan juga panitianya. Nah, maka investasi itu menjadi fondasi tentang kualitas pemilu. Kemudian evaluasi tentang tata kelola, kinerja, serta penguatan kelembagaan kesadaran masyarakat. Jika fase ini kemudian abai, maka kita akan bisa lihat hasilnya akan seperti apa. Jadi sehingga harapannya upaya nanti pungut hitung suara, tahapan-tahapan yang terus berjalan, ketika kita melakukan banyak investasi di awal tentang evaluasi dan seterusnya, ini bisa dipreventifkan supaya tidak terlalu muncul nanti indeks kerawanan pemilihan. Oke Kang, kita langsung ke pertanyaan pamungkas nih Kang, pertanyaan penutup ya Kang. Apa sih Kang pesan dari Kang Ahmad Mansur sendiri untuk masyarakat Subang agar tetap peduli gitu pada demokrasi dan tidak salah persepsi kepada tugas serta peran Bawaslu itu sendiri gitu Kang? Jadi saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Subang khususnya ya, apalagi generasi muda, untuk tetap peduli dan aktif mengawal demokrasi, bukan hanya saat pemungutan suara saja, tetapi juga di luar musim pemilu. Nah, demokrasi yang bersih tidak lahir dengan sendiri, jadi dia ada proses, melainkan demokrasi yang bersih itu dibangun dengan kepedulian warga, kemudian tidak terlibat dengan praktek-praktek yang tidak seharusnya dilakukan, berani melaporkan pelanggaran, kemudian ikut menjaga kejujuran keadilan dalam setiap tahapan proses. Nah, ini harapan paling besar. Pertama itu berkaitan dengan ketika ditanya ekspektasi publik yang seperti apa, yaitu gambaran. Yang kedua, harapan saya, karena Aulia sudah memberanikan diri melakukan proses wawancara ini dengan mata kuliah tertentu, maka challenge saya adalah mau siapapun pembimbingnya, lanjutkan terus berkaitan dengan aspek komunikasi masuk ke dalam lembaga-lembaga tertentu. Itu aja mungkin Kang perbincangan kita hari ini. Terima kasih Kang untuk waktunya, untuk materi yang Akang berikan. Semoga semua yang sudah Akang sampaikan bisa bermanfaat, bisa menjadi sebuah pengetahuan baru untuk masyarakat, khususnya saya juga ya Kang sendiri yang meriset langsung gitu.